semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, sebelum materinya kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita membaca doa basmalah bersama-sama ya anak-anak. Yuk, tangannya diangkat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dan anak-anak, kita sudah berdoa bersama-sama. Perhatikan gambar yang ada di depan. Ada yang tahu gambar apa saja yang ada di depan? Ya, benar. Di depan ada gambar meja, kursi, manusia, hewan, dan tumbuhan. Gambar yang ada pada gambar di samping ini termasuk benda. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 tentang benda yang ada di sekitar kita. Mengapa kita harus belajar benda yang ada di sekitar kita, anak-anak? Nah, agar kalian mengetahui bahwasanya benda yang ada di sekitar kita itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu benda hidup dan benda mati. Apa saja benda hidup dan benda mati? Ya, bentar lagi kita akan bersama-sama membahas apa itu benda hidup dan apa itu benda mati. Nah, anak-anak, tahukah kalian apakah itu benda? Ada yang tahu? Sebelum Mulina membahas ke benda mati dan benda hidup, kalian harus tahu dulu apakah itu benda. Ada yang tahu? Jawab. Ya, benar. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Itulah yang disebut dengan benda. Sekarang Mulina akan membahas tentang benda hidup. Benda hidup adalah benda yang bisa bernafas dan juga bergerak. Siapa yang tahu yang bisa menyebutkan benda yang hidup itu memiliki ciri-ciri bergerak dan bernafas? Apa kira-kira ya anak-anak ya? Ya, benar, manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan tergolong dalam benda hidup. Mengapa? Karena mereka bergerak dan juga bernafas. Pintar sekali. Sekarang benda mati. Apakah itu benda mati? Ada yang bisa bantu jawab Bu Guru? Ya, benar. Benda mati adalah benda yang tidak bergerak juga tidak bernafas. Siapa yang bisa membantu memberikan contoh ke Bu Guru? Ya, bagus. Apa saja contohnya? Ya, contohnya adalah meja, kursi, dan pensil. Bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu buat teman kalian. Teman kalian sudah bisa menjawab. Anak-anak, ternyata benda tidak hanya benda mati dan benda hidup saja. Benda dapat dibagi lagi menjadi benda yang berdasarkan fisiknya. Apa saja itu anak-anak? Yang pertama, benda berdasarkan fisiknya yang pertama yaitu berdasarkan ukurannya. Benda berdasarkan ukurannya ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kira-kira benda apa saja ya anak-anak yang ukurannya itu besar? Apa ya? Ada yang bisa jawab? Iya, kasih tepuk tangan buat Fatma. Benar. Benda yang besar itu lemari. Pintar sekali. Sekarang siapa yang bisa memberikan contoh benda yang kecil? Siapa ada? Oh iya, pintar. Betul sekali. Buku. Buku itu adalah benda yang kecil. Sedangkan benda yang panjang itu apa tadi? Ada lemari yang panjang, ada penggaris. Sedangkan yang kecil apa saja? Ada buku. Selain buku ada apa lagi yang ada di sekitar kalian? Iya, betul, ada kursi. Kursi juga termasuk benda yang kecil. Dan anak, yang kedua
benda berdasarkan bentuknya. Benda yang berdasar bentuknya itu ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk segitiga, ada juga yang berbentuk persegi. Contohnya apa saja, Nana? Ada yang bisa mencontohkan bendanya? Ya, bola. Bola berbentuk lingkaran. Kemudian apa lagi? Penggaris segitiga. Pintar. Penggaris segitiga berbentuk segitiga. Yang berbentuk persegi, ada yang bisa menjawab? Pintar. Buku. Buku juga berbentuk persegi. Pintar sekali. Sekarang yang ketiga, berdasarkan warnanya. Ya, yang ketiga benda berdasarkan warnanya. Warnanya macam-macam, anak-anak. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna kuning. Misalkan contohnya apa yang berwarna merah? Apa, anak-anak? Buku. Buku ada juga yang berwarna merah. Buku juga ada yang berwarna kuning. Bola. Bola berwarna apa? Bola berwarna hitam dan putih. Sedangkan gelas, anak-anak, gelas itu berwarna apa? Iya, gelas berwarna putih. Itu tadi adalah 3 macam benda berdasarkan fisiknya. Yang pertama berdasarkan ukuran, yang kedua berdasarkan bentuknya, kemudian yang ketiga berdasarkan warnanya. Nah, anak-anak, itu tadi adalah 3 benda berdasarkan fisiknya. Sekarang benda memiliki ciri-ciri, anak-anak. Ciri-ciri benda ada 2. Yang pertama mempunyai massa, kemudian yang kedua menempati ruang. Itu adalah ciri-ciri benda. Selain benda dibagi menjadi 2 jenis, kemudian benda dibagi menjadi 3 berdasarkan fisiknya, benda juga bisa dijadikan sebagai alat ukur, anak-anak. Ya, benda bisa dijadikan sebagai alat ukur. Apa kira-kira ya, anak-anak, benda yang dapat dijadikan alat ukur? Ada yang bisa bantu guru jawab? Pintar, Aldo bisa menjawab penggaris. Ya, penggaris merupakan salah satu contoh benda yang bisa kita jadikan sebagai alat ukur, anak-anak. Penggaris memiliki satuan yaitu sentimeter. Kegunaan dari penggaris dapat digunakan untuk membuat garis. Selain membuat garis, penggaris bisa dibuat untuk apa lagi, anak-anak? Iya, pinter. Penggaris bisa juga digunakan untuk mengukur panjang dan lebar meja. Pintar sekali. Selain penggaris, apa lagi yang dapat kita jadikan sebagai alat ukur? Benda apa saja lagi? Benda apa saja? Apa saja kira-kira, anak-anak? Coba diingat-ingat, apa ya benda yang bisa dijadikan sebagai alat ukur? Pintar, meteran pita. Meteran pita ini biasanya digunakan oleh siapa? Oleh penjahit. Pintar. Untuk apa, anak-anak, kegunaannya? Untuk mengukur panjang kain. Pintar sekali. Kemudian ada apa lagi? Ada roll meter. Roll meter ini digunakan untuk mengukur lebar jalan raya. Siapa biasanya yang menggunakan roll meter? Siapa, anak? Ya, tukang yang bekerja di pinggir jalan, yaitu membuat apa? Membuat jalan raya. Itu mengukur menggunakan roll meter. Bisa ya, anak-anak, ya, menyebutkan benda yang dapat kita gunakan untuk mengukur suatu benda. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang materi tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Siapa tadi yang bisa mengulang? Apa itu benda? Siapa yang bisa mengulang? Iya, Fafa bisa mengulang. Oke, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang.
pinter. Apalagi tadi anak-anak? Benda tadi dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua apa saja? Siapa yang bisa menjawab? Ya, benda dibagi menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda mati. Benda juga dibagi menjadi tiga berdasarkan fisiknya. Yang pertama tadi berdasarkan apa, Nana? Pintar, berdasarkan ukuran. Yang kedua berdasarkan bentuknya. Yang ketiga berdasarkan warnanya. Kemudian benda juga ada yang bisa dijadikan alat ukur. Tadi contohnya apa saja? Ada penggaris, ya. Ada pita, ada roll meter. Ada pita tadi ya, meteran pita. Ada apa lagi selain itu, anak-anak? Ada apa lagi? Selain meteran pita, selain penggaris, ada meteran roll, ada apa lagi? Ada meteran gulung. Pintar sekali. Baiklah anak-anak, kalian sudah memahami tentang benda yang ada di sekitar kita. Alhamdulillah kita sudah belajar bersama-sama. Bu Lina cukupkan dulu pelajaran sampai di sini. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan ya anak-anak ya. Sebelum Bu Lina tutup, marilah kita tutup bersama-sama dengan hamdalah.